يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة الناهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah binatil futuh wal munuh wa rusuh wa taubatan nasuh bihaqqi sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti ajmain khassah ila jamil ulama'il amilin wasyuhada wassalihin wal a'immati rasyidin wal fuqaha fid din wa jami' ahli tafsir muhadditsin musannifil kutub allati ta'alamna wa alamna biha basummal marhumin al marhumat ahli majlis ta'lim musalla al mawardiyah jami'an syai'ulillahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengajian kita halaman 4 ya, masih surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim itu. Silakan membaca. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasirul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ihdi, berilah kami petunjuk. Ihdina, ihdi, berilah petunjuk na akan diri kami, sirata akan jalan, al-mustaqima yang lurus. Ai maksudnya zidna, tambahkanlah olehmu na akan diri kami, hidayatan, petunjuk, ila dinul Islam, kepada agama Islam. Jadi nanti juga ada ya hudalil muttaqin itu ya, huda itu atau hidayah itu ada hidayah tabi'iyah, ada hidayah diniyah. Jadi kalau hidayah tabi'iyah tuh kayak anak kecil tuh kalau kenyang, bayi kalau kenyang ya langsung aja melengos ngelepasin puting ibunya. Jadi udah dikasih susu lagi udah nggak mau, begini aja. Itu bawaan lahir, namanya hidayah tabi'iyah. Ya hidayah memang bawaan lahir. Kayak kita lapar nih, udah nyari makanan, itu namanya hidayah tabi'iyah, udah bawaan lahir. Ya. Tetapi yang maksud di sini adalah hidayah irsyadiyah, ya, atau hidayah petunjuk, memang kategori irsyad petunjuk, ya, ila dinil Islam. Namanya hidayah ad-dilalah, hidayah petunjuk gitu. Kayak kita nih nggak tahu sholat, kepengen sholat, ada yang ngajarin sholat, nah itu hidayah namanya. Nih jalan menuju Allah tuh begini, jalan menuju ridhonya yang ini, nah itu namanya hidayah ad-dilalah. Jadi hidayah itu terbagi dua pada umumnya, ada hidayah
tabi'iyah, ada hidayah dilalah. Itu. Tabi'iyah bawaan lahir. Orang kalau memang nggak punya duit ya cari duit kerja. Itu namanya hidayah tabi'iyah. Bawaan lahir, nggak perlu dipelajarin, itu mau udah bawaan. Nah, tapi yang maksud ihdinas siratal mustaqim bukan hidayah itu maksudnya, tapi hidayah ad-dilalah. Hidayah yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Nah, makanya kalimat ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah siratal mustaqim. Itu hidayahnya yang namanya siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Gitu. Mustaqim yang lurus. Kalau dilihat dari segi bahasa, mustaqim itu diambil kata istaqoma yastaqimu istiqomatan. Jadi orang yang istiqomah itu orang yang istiqomah menjalankan agama itu ya hidayah yang luar biasa. Mustaqim adalah orang yang lurus, orang yang istiqomah, orang yang menegakkan gitu. Jadi bukan jalan yang sesat atau segala macam. Nah, ini dalam Al-Fatihah kita selalu baca minta itu, jalan yang lurus. Ai maksudnya zidna hidayatan ila dinil Islam. Tambahkan kami akan suatu hidayah ila dinil Islam, kepada agama Islam. Awil makna atau maknanya adimna mahdiyina ilaihi. Adimna langgengkan kami, dawamkan kami, mahdiyina dalam keadaan selalu diberi petunjuk, orang yang diberi petunjuk ilaihi kepadanya. Ya. Selalu diberi hidayah dalam Islam. Ya. Nah, kalau sudah dapat hidayah, baru dapat taufik. Gitu. Jadi mestinya apa? Hidayah wa taufik. Gitu. Hidayah dulu baru taufik. Cuman di kita biasanya apa? Taufik wal hidayah. Taufik dulu baru hidayah. Makanya di NU tuh ya, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Allah yang memberi taufik kepada jalan yang benar, yang kuat. Gitu. Enggak hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ini menjadi penjelas bahwa siratal mustaqim itu ialah siratal ladzina, ialah jalan orang-orang yang an'amta alaihim, yang kau telah beri nikmat atas mereka. Jadi orang itu dinamakan kafir karena ternafikan atau terhalang dapat nikmatnya iman. Makanya definisi kafir itu, kata pengarang kitab Al-Majalisus Saniyah ya, fi Syarhi Arba'ina Nawawiyah, itu orang yang dinamakan kafir karena terhalang nikmatnya iman. Jadi orang karena nikmatnya iman itu nggak terasa nikmat, ya wajar kalau dia malas sholat, malas ngaji, malas ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Ya karena terhalang dapat nikmat iman. Gitu. Sehingga orang yang Allah sempurnakan nikmatnya, itu kalau kita mendapat rezeki dari Allah taat, terus kita senang jalanin, nikmat jalanin, badan enteng diajak taat, semangat kalau diajak taat. Terus habis selesai taat, ada kebahagiaan. Alhamdulillah ya Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk menyebut namamu. Kepala ini alhamdulillah ya Allah, masih ringan untuk sujud, merendahkan diri di hadapanmu. Alhamdulillah ya Allah, bangun malam, subuh alhamdulillah ya Allah, nggak kesiangan. Ini orang kalau sudah mendapatkan nikmat dalam taat, itu berarti kata ulama, faqad asbagha alaihi ni'amahu zahiratan wa batinatan. Berarti dia sudah Allah sempurnakan nikmatnya lahir dan batin. Tuh. Karena orang yang sudah tidak ternafikan nikmatnya,
itu namanya kan kafir. Ternafikan nikmat iman namanya kafir. Buktinya apa? Makanya kata Nabi Isa alaihissalam dalam sebagian perkataannya, manjarot halawatad dunia, siapa orang yang pernah meneguk seteguk saja manisnya dunia, wa mailun ilaiha, dan hatinya udah condong ke dia, enak banget ini, dapat bonus, dapat proyek, dapat ini. Nah, kalau sudah merasakan nikmat seteguk saja daripada kenikmatan dunia, kelezatan dunia, maka katanya akibatnya dia akan pahit dalam menjalankan akhirat. Orang kalau udah kesenangan nyari dunia, itu diajak akhirat pahit. Sholat yuk, ntar aja dulu deh, tanggung nih, gue lagi nungguin rekan bisnis gue. Ayo sholat bentaran, lagi rame-rame ini dagang. Jadi udah pahit aja urusan akhirat itu. Menang tender apalagi? Iya. Nah itu, dunia itu dan begitu. Kata Nabi Isa alaihissalam seperti itu. Dalam kitab Adabud Dunya Waddin, karya seorang ulama namanya Syekh Mawardi. Syekh Al-Marwardi. Percis kayak nama musalah kita Al-Mawardiyah. Itu Syekh Mawardi namanya. Yang ngarang Adabud Dunya Waddin itu. Yang ngarang kitab Sultanul Ahkamiyah, Ahkamus Sultaniyah juga dia. Syekh Mawardi. Banyak karangan beliau. Nah, jadi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Ai maksudnya dinul ladzi mananta alaihim biddin. Dinun, agama, alladzi mananta, yang engkau anugerahkan alaihim kepada mereka, biddini, dengan agama. Siapakah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, diberikan agama kepada mereka dan merasa nikmat mendapatkan agama itu? Ialah minan nabiyina, para nabi, wasiddiqin, para orang-orang siddiq yang jujur, yang benar dalam imannya, wasyuhada, para syuhada, wassolihin, dan orang-orang saleh. Inilah mereka-mereka yang telah Allah anugerahkan kenikmatan agama kepada mereka. Bayangkan kalau beragama itu nggak nikmat, nggak bakal mungkin sahabat Bilal rela diintimidasi, diseksa sama orang kafir Quraisy untuk pindah agama. Padahal dia miskin, diinjek, ditiban pakai batu untuk menyebut nama Tuhan-Tuhan selain Allah. Tapi tetap Bilal, seorang budak yang kastanya terendah waktu itu, lebih baik aku mati daripada menyebut nama Tuhan-Tuhan selain Allah. Akhirnya apa? Diintimidasi, disiksa, ditempelin kulitnya pakai besi yang baru diangkat dari api, memerah itu besi, ditempelin ke kulitnya. Apa yang diucapkan oleh sahabat Bilal? Ahad, 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 Esa, Esa, yang tunggal. Kalau kagak nikmat iman itu, nggak bakal mungkin Bilal mau begitu. Kita kalau timbang dihimpit sama masalah aja mau pindah agama, hancur. Nah itulah intinya kalau kita baca Fatihah itu tuh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, Engkau telah berikan kenikmatan beragama kepada mereka, para nabiyin, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Maka berikan juga anugerah itu kepada kami, ya Allah. Begitu. Sahabat Ammar bin Yasir, sahabat Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar bin Yasir dipertontonkan, dilihatkan bapak ibunya disiksa di depan mata dia. Bapak ibunya juga tangguh, kuat megang agama. Ammar bin Yasir, lihat bapakmu, lihat ibumu, aku siksa depan kamu. Kalau kamu mau kayak begitu, ayo pindah agama. Tetap, wahai ibu, wahai bapak, pergilah engkau ke sorga lebih dahulu.
Kau pegang agama Nabi Muhammad. Kagak menangis dia. Bangga melihat bapaknya ibunya. Makanya kata bayin Nabi, awalus syuhada, awal-awalnya syuhada fil Islam, di dalam agama Islam, Ali Yasir, keluarganya Yasir. Awal-awalnya syuhada. Diintimidasi. No. Syuhada Islam, ibunya Yasir. Mantan budak yang dimerdekakan, dinikahin sama keluarga Yasir. Tuh, akidah tuh begitu. Tuh, orang kalau sudah tahu nikmatnya agama tuh kayak begitu. Kita timbang ditukar Indomie mau pindah agama. Zaman dulu tukar Indomie. Iya enggak? Kita timbang apa? Dirayu sama Angela Manapurung, wah sumpah begitu ya. Mau ya ikut agama calon istri kita, jangan kalau bisa ya. Kalau bukan kenikmatan, coba sampai ada seorang mau menukarkan nyawanya sekalipun, yang penting jangan pindah agama. Tuh, dipertahankan. Nikmat apakah enggak itu? Agama nikmat ya. Kita kan belum ngerasain nikmat, jadi ya Allah apa gitu-gitu amat, cari-cari dalil. Ya awal sih ngomong nggak apa-apa kan ya guru ya, kalau kita ngomong kafir tapi kan hati kita masih beriman. Iya, iyalah. Ya boleh, memang ada dalilnya ya, selagi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kalau hati masih dalam keadaan tenang dengan membawa iman, boleh kita ucapkan kafir untuk nyelamatin kita. Itu syaratnya kalau kita diselamatkan ya. Kita diintimidasi, kita mau dicekek, mau dimatiin kalau kita tidak mengucapkan Tuhan lain selain Allah ya. Kalau kita nggak pura-pura pindah agama, tapi yang penting hatinya tetap beriman. Tapi syaratnya dalam keadaan mutirun, berbahaya, mudorot itu, untuk selamatkan nyawa boleh, yang penting hati tetap dalam keadaan beriman. Karena dalam keadaan terdesak begitu ya. Tuh ya, ini mah kagak terdesak, kagak apa, cuma diiming-imingin. Kalau lo mau itu juga mau dong. Terdesak di mana? Emang apeng? Tapi kan hati masih beriman. Hati lu beriman gaya. Agama aja kau berani bohongin, iman aja kau berani bohongin ya. Apalagi negaramu, apalagi bangsamu ya. Agama saja sebagai akidah penyelamatmu yang melindungi kamu kelak, kau berani khianati ya. Nah, itu diri kamu sendiri pun kau khianati. Nah, jadi kalau kita sholat atau baca Fatihah, jangan seperti beo, mulut ngomong Al-Fatihah lancar, tapi pemahamannya terhadap ihdinas syiratal mustaqim, kita nggak betul-betul memohon kepada Allah. Ya Allah, syiratal ladzina an'amta alaihim. Ada itu di hati kita tatkala mulut ngomong ya syiratal ladzina an'amta alaihim, ada ya Allah, teguhkan aku dalam iman, dalam Islam ya Allah, biar mantap hati ini ya Allah terhadap agama Islam ya Allah. Sebagaimana para nabi kayak apa, dikasih sakit, dikasih miskin, tetap dia pegang agamamu ya Allah ya. Anugerahkan kekuatan itu ya Allah. Kalau timbang sakit aja pakai sampai ngeluh, putus asa dari Engkau ya Allah, berarti namanya sudah nukar agama namanya ya. Baru sakit 15 tahun, Nabi Ayub berapa tahun baru sakit itu. Nabi Ayub apa yang sakitnya? Baru dikasih miskin. Nabi Isa jauh lebih miskin. Saking miskinnya Nabi Isa, satu baju berdua sama ibunya. Jadi kalau Nabi Isa main, itu ibunya telanjang di Bethlehem, di kandang kambing. Nanti kalau Isa pulang main, ibunya mau keluar, mau nyari sayuran, nyari makanan, itu gamisnya tukeran, Isanya telanjang di dalam, ibunya keluar pakai gamis itu. Satu baju berdua. Masya Allah. Kurang miskin apa Nabi Isa? Tetap ibadah kalau Allah, kagak ngeluh dengan kemiskinannya.
Kalau kita kan Masya Allah, jangankan baju kita, baju bini aja Masya Allah. Hah? Lemari penuh sama baju dia. Ya, yang muat, yang masih muat, yang hampir muat, yang udah kagak muat. Wah, ada di lemari penuh. Mah, ini nggak dikasih ke orang lain. Ntar juga mama kurus lagi, Pak. Ya, gila. Masih banyak baju. Nabi Isa, Bunda Maryam. Satu baju berdua. Tuh. Tapi mereka menjalankan agama tetap dengan anugerah Allah. Dan dia merasa bahagia. Bangga betul-betul punya apa? Yang namanya agama. Agama mustaqim. Agama yang lurus. Agama yang nyelamatin dia. Ghairil maghdubi, bukan agama yang maghdub, yang kau murkai ya Allah. Ai gharadinil yahudi, yaitu bukan agama Yahudi. Alladzi ghadabta, yang mana agama Yahudi itu engkau murkai, engkau marahi. Ya, orang Yahudi itu agama yang kelompok yang Allah marahin. Kenapa? Minta ini, minta ono diturutin sama Allah. Apa yang kagak diturutin? Ya, merasa ras yang paling apa? Yang paling mulia di seluruh alam ini. Itu Yahudi begitu. Merasa ras yang termulia. Ya. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah putra-putranya Allah dan para yang mencintainya. Bohong. Padahal Allah nggak pernah ngomong kayak begitu. Ya, Allah nggak pernah ngomong kayak begitu. Gitu. Tuh Yahudi. Tapi apakah diturutin sama Allah? Keinginan diiyain. Sampai-sampai Yahudi pernah ngomong begini, wahai Musa, mintain ke Tuhanmu, kasih kami makanan minuman tanpa kerja. Nanti kalau makanan minuman kagak kerja juga, kita enak ibadah. Kan lu tahu diri, gua kagak ngaji-ngaji malu, kan gua lagi sibuk nyari duit. Udah minta sama Allah, gak usah pakai kerja. Gua pasti mau ibadah sama Allah. Dimintain sama Allah. Ya Allah, umatku, kaumku mintanya begini ya Allah. Mau dia ibadah sama kamu dengan syarat. Ya, makan gak usah pakai kerja. Allah kirim manna wa salwa. Nanti di tafsir tuh kita belajar tuh, manna wa salwa. Makanan dari langit langsung. Manna itu burung. Ya. Burungnya kayak burung puyuh. Nangkepnya gampang. Dia datang, asal siang tiap hari datang. Burung imigrasian. Nangkapnya gampang. Dan burung itu jangankan pakai bumbu. Bumbunya buatannya istrinya Ustadz Nur. Asal dibakar, mateng, enak. Direbus, enak. Mau diapain aja enak. Itu burung manna. Kalau salwa apa? Salwa tepung dari langit. Jadi datangnya tiap pagi. Ya. Jadi asal pagi nih orang Yahudi bawa sorban, gelar di bawah pohon, orang tuh pohon. Itu tepung langsung turun itu. Pada nyangkut di daun-daun. Orang bikin roti. Bikin apa? Lebih enak pada gandum. Gak pakai giling, gak pakai numbuk. Ya, kasih air, mau kasih garam boleh. Bikin roti, enak langsung. Gak pakai kerja. Tuh Yahudi diturutin kemauannya. Kita pengen ngomong sama guru-guru sibuk kerja. Nah, doain dah biar enak ini gawean ini, kata mintain ke Allah, kata Allah, Yahudi udah pernah. Yahudi udah tetap aja namanya nggak mau ngaji mah. Ya. Dan bahkan Yahudi kufur. Lan nasbiro lana an nut'ima, apa? Kami tidak sabar makan dengan makan satu macam saja. To'aman wahidan, satu macam. Padahal dikasih sama Allah dua macam. Cuma nggak pernah disebutin dua, satu ngomongnya. Ya, tetap mengkufur dasar Yahudi. Tetap ingkar nikmat. Masih kurang aja. Pengen yang lain, pengen yang lain. Tuh. Makanya ulama-ulama kita nggak berani minta macam-macam sama Allah. Minta satu sama Allah. Ya Allah, aku meminta apa yang kau pinta dariku. Gitu.
Kamu pengen saya apa? Jadikan aku seperti apa yang kau inginkan. Ya, jadikan aku seperti apa yang kau pinta. Gitu. Jangan kayak klise. Aku takkan bisa menjadi apa yang kau pinta. Oh, itu klise itu. Ya, lagunya klise almarhum. Al-maghdub alaihim, yang dimurkai atasnya waladhdallin, dan juga bukan orang yang dhalin, yang sesat. Ai ghairi dinin nasara, maksudnya bukan agama Nasara. Alladzina dhallu anil Islam, yang sesat daripada Islam. Sesat, padahal Nabi Isa sendiri bilang, wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi setelahku nanti, nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Proteklat, orang yang terpuji, namanya Ahmad. Lahir orang yang terpuji, disebutnya orang yang terpuji itu Muhammad. Ingkar mereka, nggak mau mereka, sesatlah mereka, melenceng dari agama Islam. Padahal Nabi Isa Islam, gitu. Mau ibadah wudu dulu, wudu. Ya. Tapi sekarang wudunya enggak basuh muka, enggak basuh kaki, enggak ngusap kepala, tapi cukup dicipratin air suci. Wudunya begitu. Yang penting basah katanya mukanya. Nah, maghdubi alaihim. Wa yuqalu, ada pendapat lain, al-maghdubu alaihim, yang dimaksud dengan al-maghdub, ya, humul kufaru, mereka adalah orang-orang kufar. Waddalluna, dan orang-orang sesat dalam ayat ini adalah humul munafiquna, mereka orang munafik. Jadi ya Allah, berikan kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang kafir, bukan jalan orang-orang munafik, gitu. Lianna Allah Ta'ala, lianna, karena bahwasanya Allah Ta'ala, lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu zakarul mu'minina, telah menyebutkan oleh Allah akan orang mukmin fi awalil Baqarah, pada awal Baqarah, fi arba'i ayatin, pada 4 ayat. Sani, kemudian bidzikril kufari, dengan sania yang kedua 2 ayat, bidzikril kufari, dengan sania yang kedua, bidzikril kufari, dengan menyebut orang-orang kafir, fi ayataini, pada 2 ayat. Jadi ngomongin orang mukmin nanti di awal-awal Baqarah nih, ya, ngomongin orang mukmin 4 ayat, ngomongin orang kafir 2 ayat. Summa tsulusu, kemudian yang ketiga itu dzikrul munafiqina, menyebutkan orang-orang munafik, fi salasi asyarata ayatan, pada 13 ayat. Kalau munafik 13 ayat. Tuh. Karena munafik ini ribet ya. Jadi Allah jelasin sampai jelas banget. Kalau mukmin ciri-cirinya cuma 4 ayat. Kafir 2 ayat. Udah tahu dah ciri-cirinya. Nah, kalau munafik Allah sampai neranginnya 13 ayat. Biar detail. Ya, sebab munafik ini kan Masya Allah ya, orang yang pinter bersiasat. Ke kita ngikut, ke yang lain ngikut. Munafik. Sampai 13 ayat. Nah, titik. Nanti kita belajar surah Al-Baqarah seperti ini. Wa yusannu lil qari'i, dan disunahkan bagi orang yang membaca Fatihah ba'da faraghihi, setelah selesai membaca Al-Fatihah, minal Fatihati, daripada Al-Fatihah, ayyakula, untuk mengucapkan amin. Boleh. Boleh amin. Ya. Boleh amin. Ya, boleh yang panjang alifnya, boleh panjang minnya, boleh panjang dulunya. Amin. Wa huwa ismun, amin itu adalah isim bimakna fi'li amrin, tapi maknanya fi'il amri, fi'il amr, ada perintah. Isim
amin. Ya, buktinya dia isim, boleh kemasukan apa? Huruf jar. Bi aminin, dengan amin. Nah, berarti kan namanya isim bisa kemasukan jar. Ya. Kalau fiil kan nggak bisa kemasukan huruf jar. Wahua, dan maknanya istajib. Ya, ya Allah istajib, jawablah ya Allah, ijabah ya Allah. Itu makna amin. Jadi amin ini udah dikenal, mau agama kita kayak agama yang lain juga amin. Maka orang barat bilangnya emin. Emin. Diimalahkan, emin. Nah, imalah. Nah, dikenal amin. Suratul Baqarah. Ya, udah Isa dikit lagi ya. 5 menit lagi. Ya. Kita cukupkan ya, silakan kalau yang bertanya. Cuman besok insya Allah kita akan belajar surah Baqarah madaniyatun au makiyatun. Ini surah Baqarah ini ada pendapat ulama ini ada surah madaniyah, ada yang pendapat surah makiyah. Artinya turun di Madinah atau turun di Mekah. Mi'atani, jumlah ayat mi'atani wasab'una wa thamanuna ayatan. Kalau jumlah ayatnya mi'atani wasab'u wa thamanuna, 87 ayat, 287 ayat. Wa kalimatuha, kalau dihitung kalimatnya ya alif lam mim, ya alif 1, lam 1, mim 1, jadi 3. Dzalika 4, alkitabu 5, itu kalimat namanya itu. Ya kalimat isim, fiil atau huruf. Ya kalau dihitung kalimatnya itu jumlahnya 100 alafin wa mi'atun, 100 ribu, 103.000. Ya, 100 alafin 3.000 wa mi'atun dan 100, berarti 3.100 kalimat. Kalau dihitung kalimatnya ada 3.100. Wa hurufuha, kalau dihitung hurufnya alif lam mim 3. Dzalika, za lam kaf. Nah, kalau dihitung hurufnya tuh ya surah Al-Baqarah itu khamsun wa ishruna alfan wa khamsumiatin, 25.500 huruf. Ya, khamsun wa isruna 25, alpan ribu, jadi 25.000 wa khamsumiatin dan 500. Berarti ya 25.500 huruf. Ada yang pernah sempat ngitung? Boro-boro terima rapi. Ya, ulama dulu ngitungnya dulu nggak ada kalkulator, nggak ada komputer. Ya, itu ngitungnya pakai apa? Pakai gandum. Jadi huruf alif dikumpulin pakai gandum. Nanti itu proyeknya 4 bulan. Waktu zaman Khalifah Al-Ma'mun. Pimpinannya namanya As-Syekh siapa tuh, Ad-Dani namanya ya. Belakangnya Ad-Dani dulu kan. Dia pimpinannya. Jadi proyek tuh orang dulu proyeknya proyek bahasa Al-Quran. Bukan gedung, bukan apa-apa, bukan tambang, bukan nekel. Ya, kan ulama sekarang proyeknya gituan. Dulu mah proyeknya mah Al-Quran dibahas. Kenapa kamu mengajukan proposal menghitung huruf Al-Quran? Biar Al-Quran nanti kelak gak ada yang nambahin walaupun 1 huruf, gak ada yang ngurangin walaupun 1 huruf. Oh, ya enggak? Kita lagu kebangsaan Indonesia belum sempat yang ngitung berapa lagu Indonesia Raya hurufnya, berapa kalimatnya. Belum sempat ada ngitung, gak ada yang kepikiran. Padahal itu lagu yang sudah hak paten. Ini lagu kebangsaan, lagu nasional. Oh, senasional seorang belum sempat ngitung hurufnya ada berapa. Oh, kalau Al-Quran kan Masya Allah. Ya, kita timbang terima matang aja udah ngaji. Allahu Akbar. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa sallallahu alaihi Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin.